Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aga Ardianto Surya bersama Mas Faisal Akbar Aziz akan menjelaskan tentang pemeriksaan unit mesin sambil dioperasikan. Nah, yang pertama yaitu tujuan pemeriksaannya. Pemeriksaan tahap ini dilakukan dengan tujuan agar saat unit mesin dioperasikan tidak terjadi hambatan yang dikarenakan komponen yang kurang mendapatkan pemeriksaan seperti baut yang longgar, suara yang tidak normal, dan kerja dari beberapa sistem yang terganggu. Nah, selanjutnya fokus pemeriksaannya pada tahap ini yaitu pada bagian undercarriage, steering system, brake system, powertrain, dan hydraulic system. Kemudian untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama yang akan diperiksa yaitu pemeriksaan unusual noise atau pemeriksaan suara yang tidak normal. Yang kedua, pemeriksaan kelonggaran komponen-komponen. Selanjutnya pemeriksaan kerja sistem rem, kemudian pemeriksaan kerja sistem steering, pemeriksaan kerja gear shifting, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kerja work equipment. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan unusual noise atau suara tidak normal. Nah, unusual noise atau suara tidak normal sering terjadi ketika unit sedang dioperasikan, terutama pada bagian-bagian yang kurang mendapatkan pelumasan atau greasing dan bagian yang sudah mengalami keausan berlebih. Nah, ini komponen yang diperiksa saat pemeriksaan unusual noise adalah pin pada ujung silinder, pin bucket, track shoe bolt, dan dudukan powertrain. Nah, juga pada dudukan engine, tuas kontrol transmisi, undercarriage, dan pada brake system. Nah, untuk cara menanganinya yaitu yang pertama, jika dalam pemeriksaan terdapat suara yang tidak normal, maka segeralah lakukan pengecekan penyebab dari hal tersebut. Nah, yang kedua, jika penyebabnya karena tidak adanya pelumasan yang baik, maka lakukanlah pelumasan atau greasing. Nah, kemudian yang ketiga, jika dikarenakan kelonggaran baut, maka lakukan pengencangan baut dengan momen pengencangan sesuai dengan spesifikasi dari alat berat tersebut. Nah, kemudian yang keempat, jika disebabkan karena keausan komponen, maka sebaiknya kita lakukan penggantian komponen yang aus tersebut. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kelonggaran komponen-komponen. Nah, pemeriksaan kelonggaran komponen ini berkaitan dengan pemeriksaan unusual noise karena kelonggaran komponen ini dapat menimbulkan unusual noise. Maka pemeriksaan kelonggaran komponen dapat dideteksi dari unusual noise dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan secara segera dengan pengencangan baut-baut pengikat komponen dengan momen pengencangan sesuai dengan spesifikasinya. Nah, itu untuk pengencangannya dengan menggunakan pola menyilang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan kerja sistem rem. Nah, untuk pemeriksaan kerja sistem rem ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pemeriksaan jarak pengereman. Nah, caranya, jalankan alat berat pada kecepatan 20 km per jam, lalu lakukan pengereman. Kemudian pastikan jarak pengereman tidak lebih dari 5 meter. Nah, jadi kalau jarak pengeremannya lebih dari 5 meter, berarti harus dilakukan pengecekan. Nah, kemudian yang kedua, pemeriksaan kemampuan kerja sistem rem. Nah, kemudian caranya, posisikan fuel control pada low idle, tekan pedal kopling, masukkan transfer case pada posisi low, dan transmisi pada speed 3. Tekan pedal rem, naikkan putaran mesin secara perlahan sampai pada 1700 rpm dan lepas pedal kopling. Kemudian periksa apakah mesin stall ketika unit tetap diam. Ketika mesin tidak stall, maka lakukan pengecekan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan kemampuan sistem rem pada alat berat jenis torque flow transmission. Nah,
Pemindahan gigi dioperasikan pada forward gigi kedua, rem, parkir kondisi free, lalu gerakan fuel control agar kecepatan engine naik hingga kecepatan penuh. Pastikan bahwa mesin tidak bergerak. Nah, hal ini menunjukkan kemampuan rem normal. Nah, kemudian ini ada video penjelasan tentang pengujian rem. Silahkan diperhatikan. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya di hari ini. Hari ini saya akan bagikan cara-cara pengetesan sistem brake di OHT 777 seri D. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya sebelumnya mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan, Anda boleh tanyakan di kolom komentar dan kita akan coba bahas bersama nantinya. Oke. Sebelumnya ini, hidupkan engine terlebih dahulu. Seperti biasa, ya, kontak diposisikan ke on. Jalan sini melakukan kalibrasi 1 kali, sekitar 10 detik, langsung start. Sekarang engine dihidupkan. Pressure udah cukup. Indikator temperatur bulan normal. Indikator suhu brake oil normal, dan fuel solar sekitar 90%. Untuk yang setelah kita ketahui, pengetesan brake ini tetap di 1200 rpm. Tetap di 1200. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di bagian bawah sini ada foot brake alias service brake, dan di sebelah kiri sini ada emergency brake. Dan di sini ada front brake. Di sini ada manual retarder. Dan di sini ada parking brake. Dan di sini ada ARC, automatic retarder control. Ya. Setiap pengoperasian sampai di akhir pengoperasian itu ARC ini diharuskan untuk di-on-kan. Di-on-kan, ya. Di saat di-on-kan, awal pertama itu dia indikator sini nih, ya, nyala. Itu berarti ARC udah aktif. Dan ARC ini akan aktif di RPM 1800. Di saat RPM sudah mencapai 1800, otomatis indikator ARC ini akan menyala untuk mengingatkan operator bahwasannya RPM sudah di 1800, menghampiri di 2000 yang di label merah. Dan itu tidak dianjurkan banget mengoperasikan unit di area merah ini dengan ketinggian RPM di area merah ini. Untuk cat ini kita itu dituntut hanya mengoperasikan di 1000
dan maksimal di 2000. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan pengetesan di manual retarder ya. Ditarik mentok ke belakang, parking brake dirilis, dan tuas transmisi dimasukkan ke gigi 1. Bersamaan foot brake diinjak ya. Selepas itu throttle gas ini dicoba ditekan perlahan. Kita naikkan di 1200 ya. Dan unit ini tidak bergerak sama sekali, menandakan ARC ini menandakan manual retarder ini normal. Oke, kita injak foot brake, netralkan, dan jangan lupa parking brake di on kan. Untuk manual retarder aman, coba kita periksa di parking brake ya, parking brake. Foot brake diinjak dulu ya, dan kita coba masukkan di gigi 1. Otomatis di saat ini pasti pemberitahuan dari panel mengatakan bahwa parking brake on, tapi itu nggak apa-apa karena ini hanya untuk pengetesan brake, parking brake. Oke, kita coba naikkan di 1200. Parking brake juga normal. Kita tekan foot brake, netralkan, dan parking brake di on kan. Dan sekarang kita coba untuk meriksa bagian service brake ya. Dan jangan lupa di saat pengetesan brake, terkecuali parking brake, semua sistem brake ini harus diaktifkan ini terlebih dahulu ya. Front brake, pengereman tayar bagian depan. Oke, sekarang kita coba pengetesan untuk di service brake. Oke, sekarang kita rilis parking brake, masukkan transmisi 1, dan kita coba pelan-pelan kita coba naikkan di RPM 1200. Ya, berarti parking brake normal, service brake normal. Dan sekarang kita coba rilis kembali ke netral. Begitu juga dengan parking brake kita on kan. Kita akan coba untuk pemeriksaan di emergency brake. Ya, seperti biasa diinjak, terus parking brake dirilis, transmisi dimasukkan ke 1. Oke, kita naikkan di RPM 1200 ya. Berarti untuk sistem brake di emergency brake itu normal, dan kita rilis kembali front brake dengan cara menginjak service brake terlebih dahulu, kemudian front brake dirilis. Ya, begitu pengecekan pengetesan brake di 777 seri D ini.
Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like kalau video ini menurut Anda sangat membantu. Saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Di lain waktu kita akan coba hadirkan tips-tips lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan untuk pemeriksaan rem. Nah, untuk yang selanjutnya, pemeriksaan kerja steering system akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Faisal. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mas Akbar dari awal. Prosedur pemeriksaan yang keempat yaitu ada pemeriksaan kerja steering system. Pada pemeriksaan kerja steering system ini terdapat 3 pokok bagian. Yang pertama, pemeriksaan kerja steering system pada belokan normal dan tajam. Yang kedua, pemeriksaan kerja steering system pada saat belok menuruni lereng curam. Yang ketiga, kendala pada steering yang perlu diperhatikan. Ya, kita masuki pokok bagian yang pertama, yaitu pemeriksaan kerja steering system belokan normal dan tajam. Nah, berikut mengenai deskripsi dari penjelasan dari pemeriksaan kerja steering system pada saat belokan normal dan tajam. Untuk membelokkan unit yang sedang beroperasi, arahkan steering lever pada arah belok, kemudian belokkan secara bertahap ke arah yang diinginkan sambil bergerak maju. Pada posisi ini, steering lever didorong ke depan secara bertahap ke arah yang diinginkan. Sedangkan untuk belok yang tajam, maka setelah melakukan langkah tadi, diikuti dengan menginjak rem kiri atau kanan sesuai dengan arah membelok. Misalnya, untuk belok kiri, maka yang steering lever didorong maju dan bergerak penuh ke arah kiri sambil menginjak rem kiri. Begitu juga dengan prosedur waktu mundur sambil belok. Berikut untuk ilustrasi dari pemeriksaan kerja steering system saat belokan normal dan tajam. Ya, untuk selanjutnya, pemeriksaan kerja steering system pada saat belok menuruni lereng curam. Untuk deskripsinya yaitu sebagai berikut. Belokan secara perlahan ke kiri sementara unit bergerak ke depan. Apabila kemudi dan lever penunjuk arah didorong ke depan dan digerakkan secara perlahan ke arah kanan atau R, unit terarah secara perlahan ke kiri. Terjadilah kemudi mundur. Sedangkan untuk melakukan belok yang tajam ke arah kiri sementara unit bergerak ke arah depan, jika steering lever didorong ke depan sehingga bergerak penuh ke arah kiri atau L, unit berputar dengan tajam ke arah kiri. Tidak terjadi kemudi mundur. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari pemeriksaan kerja steering system saat belok menuruni lereng curam. Ya, kita memasuki pokok bagian ketiga dari pemeriksaan kerja steering system, yaitu kendala pada steering yang perlu diperhatikan. Jika pada saat mengoperasikan alat dalam membelok terdapat ketidaknormalan, semisal yang pertama, steering lever susah atau berat digerakkan, terus yang kedua, steering bergerak sendiri saat dioperasikan, dan yang ketiga, alat tidak mau dibelokkan dan lain-lain, maka sebaiknya segera lakukan pengecekan dan perbaikan.
Ya, memasuki kita selanjutnya membahas prosedur pemeriksaan yang kelima, yaitu pemeriksaan kerja gear shifting. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan terhadap kerja gear shifting untuk memilih kecepatan yang diinginkan. Pemeriksaan ini biasanya berkaitan dengan pelumasannya. Jika pelumasan yang diberikan baik dan optimal, maka kinerja dari sistem ini akan maksimal pula. Ya, di samping kanan itu terdapat ilustrasi atau gambar dari gear shifting untuk pengemudi menggerakkan atau memindahkan gigi percepatan. Ya, pemeriksaan yang keenam atau pemeriksaan yang terakhir dari prosedur pemeriksaan, yaitu terdapat pemeriksaan kerja work equipment. Nah, pemeriksaan kerja work equipment ini yang pertama ada backhoe work. Backhoe work dapat dipergunakan untuk pekerjaan ekskavasi dengan posisi lebih rendah dari alat, rank ekskavasi dengan arm dari 45 derajat jauh dari alat sampai 30 derajat terhadap alat. Yang kedua, terdapat shovel work. Pemeriksaan kerja workman shovel work, yaitu merupakan kegiatan ekskavasi pada posisi lebih tinggi dari alat. Shovel work dilakukan dengan pemasangan bucket ke arah berlawanan. Yang ketiga, ditching work merupakan pekerjaan penggalian parit, dapat dilakukan secara efisien dengan memasang bucket sesuai dengan lebar parit, kemudian atur trek paralel dengan parit yang akan digali. Dan yang terakhir, loading work. Pekerjaan loading merupakan pekerjaan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai posisi. Namun untuk efisien, kerja loading work dikerjakan dengan posisi alat di belakang truk. Ya, jadi untuk pemeriksaan work equipment tadi kita bisa singkat untuk bagian-bagian atau pokok-pokok yang diperiksa saat pemeriksaan work equipment tadi menjadi singkatan BSTL. B itu untuk backhoe work, yang berikut ilustrasinya, dan S untuk shovel work, berikut juga ilustrasinya. Selanjutnya D-nya itu ditching work, dan yang terakhir L-nya loading work. Nah, untuk teman-teman bisa perhatikan ilustrasi atau gambar dari masing-masing pemeriksaannya. Nah, yang terakhir adalah latihan soal. Setelah penjelasan materi dari awal tadi sampai terakhir tadi pemeriksaan kerja work equipment, nah berikut ini merupakan latihan soal dari materi kali ini. Yang pertama, jelaskan tujuan pemeriksaan engine saat dioperasikan. Yang kedua, sebutkan komponen yang diperiksa pada pemeriksaan saat dioperasikan. Yang ketiga, jelaskan prosedur teknik pemeriksaan engine saat dioperasikan. Yang keempat, jelaskan hal-hal yang harus dilakukan saat pemeriksaan sistem rem saat mesin atau unit dioperasikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jelaskan pemeriksaan kerja dari work equipment. Ya, di situ terdapat sedikit kuotes, yaitu mulailah kejujuran dari hal yang paling kecil. Jadi untuk teman-teman sekalian, silakan mengerjakan latihan soal tersebut dengan jujur. Ya, mungkin sekian penjelasan dari
materi kali ini oleh kelompok kami mengenai pemeriksaan unit mesin sambil dioperasikan. Apabila terdapat salah kata dan lain sebagainya atau terdapat tulisan yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.